Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Data dan Informasi. Dengan saya sebagai moderator, serta Judit sebagai pemateri pertama, dan Pandu sebagai pemateri kedua. Baiklah, kepada pemateri saya persilahkan. A. Pengertian data. Data merupakan sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan simbol, angka, kata-kata, maupun kalimat. Data ini sendiri diperoleh lewat sebuah proses pencarian serta pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. B. Manfaat dan fungsi data. Yang pertama adalah sebagai acuan kegiatan. Hal ini berarti adanya data tersebut bisa digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang diinginkan. Yang kedua adalah sebagai dasar perencanaan. Sebuah data dapat Anda gunakan sebagai sebuah perencanaan. Pasalnya, dalam membuat suatu perencanaan sendiri, sangat diperlukan parameter yang akurat. Sementara, data tersebutlah yang digunakan sebagai parameter sekaligus acuan dalam membuat sebuah perencanaan. Tak hanya itu, sebuah data juga dapat digunakan sebagai bahan perkiraan keadaan di waktu yang akan datang. Dengan melihat data tersebut, maka sebuah perencanaan akan lebih terarah sehingga dapat diperoleh hasil yang tepat. Yang ketiga adalah dasar untuk membuat keputusan. Sebuah data juga dapat bermanfaat untuk membuat sebuah keputusan. Dari data yang ada tersebut, seseorang dapat membuat keputusan terbaik terhadap suatu permasalahan yang ada. Dengan begitu, seseorang akan dengan mudah menentukan keputusan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah sebagai bahan untuk mengevaluasi. Selain beberapa manfaat dan fungsi data di atas, sebuah data juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. Misalnya, dalam sebuah lembaga atau organisasi tertentu, pasti dibutuhkan suatu evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitasnya. C. Jenis-jenis data beserta contohnya. Setelah mengetahui apa itu pengertian data, manfaat, dan fungsinya, maka sangat penting bagi Anda untuk mengetahui juga jenis-jenis dari data itu sendiri. Dengan begitu, pengetahuan Anda mengenai data akan bertambah lagi. Lantas, apa saja jenis-jenisnya? Berikut diantaranya. Jenis data yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Adapun cara memperoleh data tersebut dibedakan menjadi dua, yakni data primer, yaitu yang diperoleh serta dikumpulkan secara langsung dari objek yang sebelumnya sudah diteliti oleh sebuah organisasi maupun perorangan. Sebagai contoh, data hasil survei, data hasil wawancara, dan data kuesioner. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang dapat Anda peroleh dari sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti dalam data sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung dari objek yang ingin diteliti. Umumnya, data jenis ini bisa didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah jadi, baik itu berupa tabel grafik maupun diagram. Sebagai contohnya, data penyakit tertentu, data sensus penduduk, dan lainnya. Jenis data selanjutnya adalah data berdasarkan sumber. Data jenis ini sendiri terdapat dua macam, yakni yang pertama adalah data eksternal, yaitu data yang dapat dari luar organisasi ataupun tempat di mana penelitian tersebut dilakukan. Umumnya, jenis data yang satu ini digunakan sebagai pembanding satu tempat dengan tempat lainnya. Misalnya, data kependudukan, data jumlah siswa sekolah lain, data penjualan produk perusahaan lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah data internal, yaitu data yang Anda dapatkan langsung dari sebuah organisasi maupun tempat berlangsungnya penelitian itu sendiri. Misalnya, data karyawan sebuah perusahaan, data kepuasan pelanggan sebuah perusahaan, dan lain sebagainya. 3. Berdasarkan sifat. Data yang dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni data kuantitatif.
Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dengan melakukan survei sehingga mendapatkan jawaban yang berupa angka. Data ini sendiri bersifat lebih objektif. Dengan begitu, saat Anda melihat data atau membaca data ini, tidak akan menafsirkan dengan berbeda. Contohnya, Rani berumur 34 tahun, tinggi badan Alvin 168 cm, suhu badan Tino 36 derajat Celcius, dan masih banyak lagi. Data kualitatif berbeda dengan data kuantitatif yang datanya berupa angka. Data kualitatif merupakan data yang lebih deskriptif, yakni sebuah data yang tidak berbentuk angka. Umumnya, data ini dibuat dengan menggunakan gambar, simbol, maupun bentuk verbal lainnya. Data jenis ini sendiri dapat diperoleh lewat isian kuesioner, studi literatur, observasi, wawancara, dan lainnya. Tak heran apabila data jenis ini lebih bersifat objektif, sehingga saat orang membacanya pun dapat menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda. Contohnya, kualitas pelayan rumah sakit, kuesioner tentang kepuasan pelanggan, dan sebagainya. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Fungsi-fungsi informasi. Yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang didapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Yang kedua, untuk menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghapus ketidakpastian tersebut, maka diperlukan informasi yang lengkap dan valid dari sumber terpercaya. 3. Sebagai media hiburan. Informasi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya, informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Yang keempat, sebagai sumber berita. Suatu informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada orang banyak. Misalnya, informasi tentang Asian Games yang didapatkan dari media televisi, radio, dan situs berita online. Yang kelima, untuk sosialisasi kebijakan. Informasi adalah komponen penting dalam berkomunikasi dengan pihak lain. Salah satunya adalah untuk menyampaikan sesuatu kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Yang keenam, untuk mempengaruhi orang banyak. Menyampaikan informasi melalui media massa biasanya dilakukan untuk mempengaruhi orang banyak. Misalnya, informasi mengenai suatu produk melalui televisi yang tujuannya agar masyarakat mengenal dan tertarik untuk menggunakannya. Yang terakhir, untuk menyatukan pendapat. Di era media sosial seperti sekarang ini, sangat mudah untuk menyampaikan pendapat ke ruang publik. Namun, tidak semua pendapat tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang ketiga, deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi 2 bagian, di antaranya informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru seseorang. Yang kedua, informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam bentuk misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya.
Yang terakhir, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu informasi dalam negeri, domestik, dan informasi luar negeri. Ciri informasi yang baik. Yang pertama, aktual, yaitu informasi terkini dan sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, faktual, yaitu informasi yang didukung dengan fakta sehingga terjamin kebenarannya. Yang ketiga, bahasa yang dipakai dan digunakan singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir, menarik, yaitu informasi yang memiliki daya tarik atau daya pikat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.